Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Walladzi syara'a lana as-siyama fi syahri Ramadan, syahrul maghfirah, syahrul ibadah, wa sayyidus suhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd, wa qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Payakumbuh, tentunya beserta dengan segenap pimpinan lainnya sampai ke ranting dan badan-badan yang ada di dalamnya, dan tentu tidak terkecuali pimpinan jajaran Aisyah yang senantiasa selalu ikhlas dan setia mendampingi suami di dalam berjuang, sehingga di belakang suami yang berhasil dan sukses pasti ada istri yang pintar dan mumpuni. Mudah-mudahan saya tidak salah. Itulah analogi yang paling pas untuk pimpinan Muhammadiyah, pimpinan Aisyah, karena adalah bahagian daripadanya. Banyak daerah dan kawasan yang sempat saya kunjungi yang Muhammadiyahnya maju, rata-rata menjawab bahwa pimpinan-pimpinan yang berhasil, pengurus yang berhasil, karena disandingi oleh Aisyah yang aktif dan agresif. Dan saya berdoa dan tentunya demikian kehendak kita. Begitu pula adanya di Kota Payakumbuh. Amin ya rabbal alamin. Bagaimanapun tentu wabil khusus di samping Pak Irwandi sebagai pimpinan, tentu orang tua saya yang katanya naik dari eselon 1 ke eselon 2, dan itu sebagai jati diri kita Muhammadiyah, karena ini adalah amal, dan amal itu adalah bicara masalah hasil. Dan saya sangat bangga kepada beliau. Benar yang beliau sampaikan tadi, saya adalah staf beliau dari bawah, tapi oleh karena kepiawaian beliau dalam mendidik, mengarahkan, dan beliau memang mumpuni. Saya dari bawah dan beliau berhasil membawa saya ke jabatan yang pernah juga beliau duduki sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama. Kepada Bapak Asri Samsul saya ucapkan terima kasih banyak atas didikan, arahan yang telah beliau sampaikan kepada kita semua. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan saya dalam kesempatan ini untuk berterima kasih dan merasa bangga diundang dan dihadirkan di PDM Kota Payakumbuh dalam rangka Tarhib Ramadan. Justru tema yang diberikan kepada kami dan juga arahan daripada pimpinan kita tadi, Pak Asli Samsu, pembicaraan kita tentu tidak akan lari dari segala hal yang mungkin dan patut kita lakukan di dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini. Saya merasa tersanjung karena saya diminta dan dimohonkan untuk hadir dalam kesempatan kita ini. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kita yang ditakdirkan oleh Allah berada di dalam keluarga besar Muhammadiyah, tentu kita bersyukur karena memang bagaimanapun kita di dalam mengamalkan agama kita yakini ini, kita berjanji tidak akan lari dari garis-garis dan ketentuan-ketentuan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita.
Termasuklah diantaranya segala sesuatu yang harus kita persiapkan di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Saya dari tadi mulai berpikir dari mana harus saya mulai. Akhirnya setelah mendengarkan arahan, kemudian bincang dengan ketua, dengan beberapa orang pengurus yang tadi pagi ketemu dengan saya fokus memulainya dari sini saja. Kalaulah umat-umat sebelum umat Muhammad ini hidup sampai hari ini, sebutlah dia umat Nuh, Daud, Ibrahim, Musa, dan seterusnya, pastilah mereka menuntut kepada Allah, ya Allah, kenapa hanya Ramadan yang seperti itu diberikan kepada umat Muhammad saja? Kok tidak diberikan kepada kami? Ini kita coba untuk memunculkannya karena mengingat intan-intas dan emas berlian yang ada di bulan Ramadan itu adalah membuat umat-umat sebelum umat Muhammad itu merasa iri kepada kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seandainya umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu menuntut seperti demikian, sudah barang tentu jawabannya adalah dari Allah. Kami tidak memberikan Ramadan seperti yang kami berikan kepada umat Muhammad kepada kalian, karena kalian belum butuh untuk itu. Maka pertanyaan yang perlu dijawab adalah, kenapa umat Muhammad butuh kepada Ramadan? Pertanyaan ini dijawab karena umat Muhammad itu adalah umat yang paling sempit waktunya, tetapi paling berat kerjaannya. Karena umat Muhammad itu paling sempit waktunya, tetapi paling baik kerjanya. Apa yang menjadi dasar kita umat Muhammad itu paling sempit waktunya? Karena umat Muhammad paling pendek umurnya. Kalau kita lihat dan kita analisa nas per nas, baik itu Al-Quran berupa ayat-ayat firman Allah maupun hadis-hadis sunnah Rasulullah, itu kita akan menemukan bahwa umur manusia itu memang makin lama makin pendek. Dalam Al-Quran disebutkan kalau di zaman Nabi Nuh itu biasa saja orang berusia 1000 tahun. Nuh saja 1000 tahun. Usia Nabi dengan umatnya tidak jauh beda. Ada yang hidup sezaman dengan Nabi Daud, Luqmanul Hakim, itu umurnya 1100 tahun, lebih tua daripada umur Nuh itu sendiri. Kemudian dia punya anak satu orang namanya Taran, itu umurnya 900 tahun. Nah, terus ke bawah umur itu makin lama makin pendek sampai di zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini Nabi menjustis umatku umurnya hanya berkisar 60-70, lebih sedikit, kurang sedikit. Jadi kalau ayahanda Asil Samsu 75 itu udah banyak bonus itu. Udah banyak bonus. Nah, dengan panjangnya umur umat tempo dulu, dia punya ruang dan waktu yang begitu luas buat berkiprah dan bekerja. Nah, sementara kita, saya melihat dalam masjid keluarga besar Muhammadiyah, dari Aisyah, dari bapak-bapak semuanya, yang berumur 100 tidak ada Pak dari tadi. Belum ada. Saya pernah satu kali mampir ke Dangon-Dangon berumpa dengan seorang orang tua kita, umurnya 103. Masih berkomunikasi secara lancar, dan katanya Buya Mawardi, pimpinan
perguruan Tauhid Padang Panjang, pernah jadi muridnya. 103 masih mengajar tafsir di musala di belakang rumahnya. Tapi akhirnya setahun setelah itu saya dapat kabar meninggal juga jadinya. Meninggal juga jadinya. Jadi memang benar umur umat Muhammad itu pendek. Nah, dengan pendek, sedikit waktu, jelas kita agak sempit untuk berbuat. Nah, kemudian yang kedua, kerjaan umat Muhammad itu berat. Kenapa kerjaan umat Muhammad itu berat? Itu jawabannya Bapak dan Ibu ada dua sekurangnya. Pertama, kerjaan umat Muhammad itu menjadi berat karena umat yang paling cerdas itu adalah umat terakhir. Jadi manusia kok dalam ilmu sosiologi makin lama makin cerdas. Jadi generasi yang paling cerdas itu adalah generasi yang hidup paling belakang, dan itu adalah umat Muhammad. Itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan kehidupan kita itu terus bergerak ke depan dalam segala lini kehidupan. Di bidang transportasi betul-betul dirasakan. Sekitar tahun 30-an pergi ke Makkah 1,5 tahun. Turun 50-an menjadi 8 bulan. 60-an, 70-an menjadi 4 bulan. Terus berkembang, hari ini 40 hari. Dalam tasawuf Madrid, Hamka, orang tua kita, ayahanda kita, menyebutkan bahwa pada tahun 30-an itu, saudara-saudara kita dari tanah air menuju tanah suci, ada yang sampai nikah di atas kapal. Kenapa harus sampai nikah? Lama mana? Itu ada kita baca. Setelah nikah di atas kapal secara vulgar, gue Hamka menyebutkan, lalu badindiang sejuk kain panjang. Itu menggambarkan. Nah, hari ini hanya 40 hari pulang pergi PP. Kalau memang terkabul, 2030 akan beroperasi satu pesawat buatan Jerman. Itu bisa ditanya ke Mbah Google ya. Khusus untuk mengangkut passenger jamaah haji. Karena memang jamaah haji itu adalah calon penumpang pesawat terbesar di dunia. Maka Jerman merakit pesawat khusus untuk jamaah haji. Nanti kalau sudah beroperasi, Indonesia Jeddah hanya 4 jam. Kalau sekarang masih 8,5 sampai 9 jam. Kalau sudah 4 jam Indonesia Jeddah, makanya apa yang disebutkan oleh orang tua-tua kita dulu, ke Makkah Bali Ari, insya Allah akan terbukti. Jadi kalau saya dengan Pak Ir, dengan ayahanda Pak Syed Samsu berjumat di Mekah, ada teman yang telepon, nanti kan kita ada rapat di PDM Payakumbuh, ya kami pulang lagi. Bisa, insya Allah bisa terhasil itu. Kalau itu sudah terwujud, itu artinya apa? Di sisi transportasi makin lama makin maju. Begitu pula komunikasi. Dalam berkomunikasi hari ini, dunia sudah sangat kecil. 3 hari sebelum saya berangkat ke sini, di depan salah satu toko emas di Padang Panjang, toko emas dia bilang, ada Haji Fauzan sekelas, saya mau masuk ke toko emas, ada yang nelpon, halo Pak Lizar, iya saya. Bertanya Cik Buya, apa tuh? Boleh tak berzakat ke orang non muslim? Saya bilang, tidak ada larangan asalkan dia miskin. Jadikan zakatmu untuk menarik dia bersyahadat. Jadi tidak bayar biar, silakan tak apa-apa. Mau kasih Buya, di mana kok? Di Canberra. Rupanya menelpon dari Australia. Dekat betul dunia ini.
Jadi dengan kemajuan komunikasi hari ini, dunia sudah sangat sempit dan semuanya lancar. Ada Zoom, dimana kita rasakan beberapa saat yang lalu hanya berkirim surat dalam segala tipe dan bentuk, tak terkecuali lembaran yang pakai bunga-bunga itu. Itu komunikasi. Begitu juga di bidang pertanian juga terjadi kemajuan yang sangat signifikan. Dulu menanam padi 6 bulan, kini 3 bulan. Tanyalah kepada anak-anak kita yang sedang berkuliah di ITB, melalui riset laboratorium mahasiswa-mahasiswa kita di ITB, tentunya jurusan pertanian, sekarang sudah ada padi 75 hari, tapi belum diedarkan oleh karena hasilnya belum begitu maksimal. Kalau ada padi 75 hari itu di ujung sana sawah yang begitu luas. Kalau 75 hari padi berapa kali lipat itu pendapatannya dalam setahun. Tapi yang tergambar oleh saya adalah kalau sudah ada padi 75 hari akan terus digali sehingga ada padi 20 hari. Akan terus digali, ada padi ditanam Minggu, Jumat udah panen. Itu perkembangan di bidang pertanian. Jadi maju terus bergerak ke depan. Dengan tidak kita rasakan, dengan tidak kita sengaja. Kan seperti itu. Tetapi kemajuan yang diperoleh oleh manusia sedemikian cepat dan pesat, yang berdasarkan kepada kecerdasan dan perkembangan ilmu pengetahuan, juga mengakibatkan manusia itu banyak sekali kebutuhannya, dan spesialis itu makin spesifik. Kalau dulu adalah dokter, kemudian muncul spesialis. Ada spesialis penyakit dalam, bahkan dibagi, ada yang jantung, ada gigi, nanti sedikit lagi mungkin gigi dengan geraman dibedakan. Ada spesialis bedah tulang, tulang itu nanti ada spesialis lutut saja, mungkin bisa begitu. Dengan perkembangan yang ada dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Tapi intinya makin berkembang, kebutuhan manusia itu makin banyak, yang membuat umat Muhammad itu makin sibuk. Dulu ibu-ibu kalau mencuci, apapun yang dicuci, sabunnya hanya sabun cap tombak. Ibu ya, saya pernah tanya sama orang tua, Bu, kok cap tombak sabun Bu? Anda mengerti, kalau cap tombak itu multifungsi. Menyasah tadi di kolot, ada yang mandi di kolot tadi. Ayam pagi-pagi subuh mandi le kolot pakai. Beko sore kakak pemandian kabau iko jadi bawah. Kalau dia tak ada kena panen karena dia lakak kapalong jadi kok bangkayun. Namanya sabun cap tombak. Tapi pak ada padannya pak. Seketika ibu-ibu pakai sabun cap tombak, sepatu awak sepatu cingklong pak, sepatu bot. Kenapa sepatu bot? Karena itu juga multifungsi. Bisa ke kantor camat, tapi juga bisa pergi ke ladang, juga ke sawah. Cuman bedanya, kalau ke kantor camat, Sarawak keluar apa? Diberasihin sepatu seketek. Kalau pergi ke ladang, Sarawak masuk ke dalam. Itu sih beda. Tapi dengan perkembangan zaman, tidak sepatu bot tidak begitu bisa bertahan untuk segala lini. Dia tetap dipakai untuk ranahnya, namun untuk yang lain sepatu baru sudah muncul. Pibarale sepatunya, pi ke kantor sepatunya. Olahraga apa sepatunya. Olahraga pun sesuai dengan bidang. Kalau sepatu main bola dipakai untuk jogging pagi, kalau saya pakai sepatu aja kawan. Pergi mengaji kepada pergi kubuah lalu sepatu. Waktu ibu mencuci sabunnya sabun tombak, kami sepatu cingklong, itu kami laki-laki minyak rambut kami lavender waktu itu. Lavender yang botolnya tempatnya itu Bunda Talua.
Ada sebagian teman mengatakan itu bukan minyak rambut tapi parake. Kenapa? Karena itu juga sedikit multifungsi. Kalau minyaknya sudah habis, biar tuh apa lupa tembakau. Apa yang dia mencarinya itu? Nah, di waktu kami baminya buat lepeder, ibu pasabun cap tombak, itu badak ibu badak pipa. Badak pipa. Merasa karuang gini badak pipa, Bu? Kalau ibu makan badak pipa itu nomor barang ancak dulu. Nomor apa? Itulah putih pangkal lamari itu di badaknya. Sebab seketika ditaburkan ke tangan, ditapu aja dulu. Nah, baru dipasang. Setelah terakhir beko sudut anduk perlu menggosok balik mana enggak tertawa. Nah, itu badak pipa itu. Ketika badaknya badak pipa, sabunnya sabun cap tombak, kami sepatu-sepatu cingklong, itu menunjukkan bahwa kondisi zamannya adalah seperti itu. Nah, hari ini sudah berkembang, kebutuhan makin banyak. Sabun mandi seberapa banyak macamnya, Ibu? Look itu salah satu di antaranya. Terutama ibu-ibu, Pak. Kalau kita yang laki-laki nggak begitu masalah lah. Ibu-ibu sabunnya Masya Allah. Sabun muka seberagam, Pak. Ada sabun hidung, sabun pipi, sabun telinga, sabun kuduk, sabun lihir, banyak macam, Pak. Nah, saya sengaja menyampaikan ini begitu beragam. Karena begitu beragam, ujung-ujungnya apa? Kerjaan makin bertambah berat. Karena banyak sekali yang harus dipertimbangkan, sedangkan waktu mepet. Kerjaan kita di dalam hidup ini bukan hanya untuk itu, tapi juga ada kerjaan lain. Jadi wajar kalau umat Muhammad ini sering kelahi, sering ribut, sering tabrakan. Kenapa? Sibuk. Kenapa sibuk? Banyak urusan. Dia banyak urusan, waktunya sangat sedikit, akalnya sangat cerdas. Nah, tidak bisa dibantah. Makin cerdas, makin sulit diatur. Nah, ini poinnya, Pak. Kita akan nyampe di Ramadan, tidak usah ragu gitu. Makin cerdas, makin sulit diatur. Bukankah kita makin cerdas? Coba bandingkan. Ini anak-anak kita yang tampil tadi, Masya Allah. Coba kita reproduksi ke belakang. Ketika kita seusia anak-anak kita tadi, apa kepastian kita waktu itu? Sudahkah kita juga bisa seperti mereka? Belum. Ambo dulu, Bu, kami SD diantarkan deranggai ke Tawali Padang Panjang. 5 hari menangis siang malam. Apa yang ditangiskan? Lega dijaputnya dan deranggai dia balik. Seperti itu kemampuan akal. Nah, hari ini kelas 4 SD bolak-balik Jakarta aman saja. Bahkan tempo hari ada, nah ini Pak Syed Samsu ingat betul yang di DKK Pak Yanuar, Pak. Yanuar SKM, tahu Pak Syed Samsu. Anaknya ada namanya Pian. Kelas 4 SD hilang. Sudah jam 5 nggak pulang-pulang. Sampai ke rumah saya, Buya, Pian hilang, Buya. Lah dicari ke Sumpu bagi ke Pasar Abaa, ada 20 Buya. Itu Pak, ada kawannya di Tanjung Bingkuang di Solo. Kok ke situnya mohon payuak berdua Buya Jogoto Buya. Oke, mari kita payah. Sampai di Tanjung Bingkuang juga tidak jumpa. Balik lagi pulang. Nyampe di rumah sudah sholat Isya. Tamanu Kamala anak kelas sampai SD. Pas tengah 9 pada hari yang telepon. Pak Yan, mungkin ini yang telepon. Diambil. Ternyata memang dia. Ayah, Pian ditampe etek di Padang ya. Ondena lah bolak balik ayah mencari. Sampai Pak Lizar bagi satu mencari. Jam barang kayak ke Padang. Tadi jam sebaleh ya. Kan ada nak taksi yang lah kenal dia ya, kenal dia ya, ibuknya ya. Ya nama lo pai besok akan libur ya kecilnya. Bahas yo taksi nak, awak sudah setek bayar kecil. Kan cerdas itu anak. Kan cerdas itu anak. Buat sudah setek bayar.
Nabi lo pulang nak rencanayan pulang hari Jumat selai ya. Besok ayam kan libur. Beko itu yang kalau tiap tak dia gianya saya taksi, ayo ayah bayi tiba di rumah. Betapa cerdasnya anak kalau sampai itu. Nah hari ini itu yang terjadi. Awak kelas sampai SD sampai saya tua, cokana balik anak tahu. Itu artinya memang secara tidak dirasakan makin lama makin cerdas. Orang cerdas sulit diatur. Kenapa? PD-nya tinggi. Iyo nantinya selalu nanti awak. Makanya saya kalau bicara di depan para murabi, ustaz-ustazah, para pendidik, ini tidak pernah saya lupakan untuk menyampaikannya. Kalau bapak ibu terasa agak sedikit sulit, sedikit merasa gerah dan payah, karena murid yang diajar itu sudah cerdas-cerdas. Komunikasi yang sudah begitu lancar, transportasi yang sudah begitu lancar. Kadang murid lebih dulu tahu ketimbang kita. Nah itu berada di mana? Di umat Muhammad. Nah terutama bagi kita yang dulu kan selangkah pinggirkan seranting, maka amanah makin terasa agak sulit untuk membayarkannya. Karena kita atur itu orang-orang yang sudah cerdas. Ada otot, ada otak. Dan kita memang menyekolahkan anak-anak kita agar dia punya otak yang cerdas. Ada di Kubu masih ada namanya bendi. Bendi itu kan ada dua makhluk Tuhan di situ. Seiku bernama Kudo, seorang bernama Kusie. Mana lebih cerdas itu? Tentu kusir lebih cerdas ketimbang kuda. Kusir lebih cerdas. Tapi kerjaan siapa yang lebih berat? Kuda. Sekali kapiladang kudo jana mairi. Dua kali kudo jana mairi. Sekali katanya pati sudah itu lanang kampek kali kudo je baru. 6 kali mu kuda tidak bisa bilang kusia. Kudo kali kapiladang 3 kali katanya pati ada jana mairi 6 kali mau mairi lain. Tak bisa. Karena tugasnya sudah jelas. Jadi kita sepakat yang kerjaannya berat adalah kuda. Tapi kalau ada piti siapa mengamai ibu? Kadang kusia kuda sialah je. Begitulah perbedaan. Nah umat Muhammad posisinya dikusir, tidak di kuda. Nah kalau posisinya dikusir, wajar nak terjadi kompetisi yang begitu sengit dalam dunia umat Muhammad. Wajar terjadi. Karena semuanya ingin memungut uang dan tak ada yang mau menarik bendi. Semuanya kepingin jadi kusir. Ini yang berbahaya. Bapak dan ibu hadirin sekalian, sifat asli manusia itu tidak akan berbeda kita dengan siapapun. Itu sifat asli dan setiap kita diberikan sifat itu namanya essential capital namanya. Apa itu sifat asli? Mungkin di bahasa kita kan agak lebih mudah untuk memahaminya. Ambo sabi ujungnya sabi pangkai. Takuruang nah di luar. Taipi nah di hati. Nan membali nak murah, nak menjual. Itu sifat asli kita. Bapak-bapak yang di sini masuk, yang di sana juga masuk, ibu juga masuk, termasuk saya. Semua pikiran awak. Kalau awak menjual nak mahal, kalau membali nak murah. Dalam kondisi seperti itu, takurang nak ada dua, tapi nak ada, itu terjadi makin lama makin hebat kompetisinya. Kompetisi terhebat pada umat Muhammad now hari ini. Nah, siapa yang akan lahir sebagai pemenang? Yang akan lahir sebagai pemenang sejati adalah orang yang mampu mengendalikan diri sehingga bisa bersikap dengan tepat, dengan tidak mengabaikan dua alur patut dan mungkin. Patut dan mungkin. Jadi artinya apa? Yang akan keluar sebagai pemenang sejati adalah orang yang mampu mengendalikan diri. Sehingga ketika dia ingin lampunya nyala, dia hanya menambah minyaknya tanpa harus memadamkan lampu orang lain.
Disitulah pentingnya ibadah puasa. Makanya ibadah puasa itu hanya diberikan kepada umat Muhammad saja. Saya tersentuh kepada apa yang disampaikan oleh Pak Hasyim Samsul tadi. Betapa kita di tengah-tengah kehidupan sangat butuh batin yang sehat, tapi juga jasmani yang sehat. Insya Allah ibadah puasa akan berbicara untuk keduanya. Kita mendapatkan jasmani yang sehat, tapi juga kita memperoleh rohani yang sehat. Makanya Nabi kita Muhammad SAW di dalam sabdanya cukup populer, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab itu bulan Allah, bulan Sya'ban bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Kita hanya konsen kepada Ramadan adalah bulan umatku. Ramadan bulan umatku sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi. Kalau umat Muhammad mesti harus dekat dengan Ramadan dan mesti mengamalkan Ramadan. Kenapa? Jawabannya tadi jadi umurnya pendek, kerjanya banyak. Bagaimana dia bisa melakukan satu kerjaan kecil tapi hasilnya besar? Atau Ramadan menawarkan itu. Beramal di bulan Ramadan, amal wajib di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 10, 70 sampai 700 sampai lipat ganda tidak terhitung. Itu Nabi kita menyatakan secara sore. Itu hanya ada di bulan Ramadan, sehingga sedikit modal untungnya banyak. Mengerjakan amal sunat di bulan Ramadan sama dengan mengerjakan amal wajib di luar Ramadan. Apalagi kalau amal ibadah yang kita kerjakan itu bertepatan pula dengan satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Kenapa hanya kepada umat Muhammad yang diberikan seperti ini? Karena memang dia butuh umurnya pendek agar tetap ada nanti yusawi sama dengan umur umat yang tempoh dulu panjang-panjang amal ibadahnya. Sehingga sekete amal ibadah hasilnya banyak. Bahkan walaupun ada ayat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga diwajibkan puasa itu kepada umat sebelum kamu, tapi puasa yang seperti kita ini hanya kita saja. Kalau umat tempo dulu ada yang puasa dari ngomong saja, makan lanjut. Ada yang puasa dari minum susu, selain susu tetap makan. Ada yang puasa dari keluar rumah, di dalam rumah memakan apa saja. Seperti puasa Maryam, puasa dari bicara. Nah, puasa total seperti yang kita lakukan hanya ada pada umat Muhammad. Nah, dalam sanad kita baca, silakan nanti Bapak cek, Ibu cek, kalau Mbak Google gampang saja. Itu Muhammad Abduh di dalam Al-Manar, di dalam menguraikan kutiba alaikumus shiyam itu, surah Al-Baqarah itu disebutkan bahwa benar sholat itu fardu ain, puasa itu fardu ain, zakat haji fardu ain, tapi fardu ainnya puasa beda. Makanya fardu ainnya puasa itu disebut dengan wajibul mutlak. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dari kewajiban puasa. Kalau sholat masih ada, terutama ibu-ibu yang masih muda. Tapi kalau puasa tidak ada seorang pun yang bisa lepas. Oh dia musafir, oh dia sakit, ada caranya agar hutang tetap terbayar. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Jika mereka bertanya kepadamu tentang haid, jawablah termasuk kategori sakit, sehingga qadha. Tidak ada yang lepas. Terutama bagi kita kaum bapak, memang tiada maaf bagimu sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wajibul mutlak. Bahkan ada satu ancaman bagi mukallaf, qaimin, mukallaf dan muqim. Awallah balik berakal, tidak kemana-mana, sehat, wajibul mutlak.
Lalu kalau tidak berpuasa, ada ancaman suatu hadis. Man aftara yauman, siapa yang sengaja tidak berpuasa satu hari saja, tidak perlu hari 3 hari, tidak perlu seminggu 10 hari, cukup satu hari saja tidak berpuasa, bighairi rukhsah, tanpa ada sebab yang membolehkan dia tidak berpuasa, wala mardha, dan juga tidak sakit, fala yatimma shaumahu wala siyamu dahri, meskipun dia berpuasa seumur hidupnya. Nah, kan berat ancamannya. Kenapa? Karena ini adalah satu yang butuh kita, kepentingan kita, tapi kita abaikan. Dalam Al-Manar itu disebutkan, orang yang tidak ada alasan tidak berpuasa tapi makan siang bolong, itu disebut sama dengan murtad. Sudah sama dengan murtad. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang sangat tinggi kejahatannya. Nasabal jahla ilallah, karena sudah membangsakan kejahilan kepada Allah. Dia menganggap Allah itu peka, bisu, buta. Dia tahu Allah melihat, dia tahu Allah mendengar, tapi di hadapan Allah justru dia makan minum. Nah, jadi berana Allah kanyo, anta murtad, kau sama dengan orang murtad. Nah, jadi beda ibadah puasa itu. Ini adalah motivasi dan dorongan agar kita umat Muhammad benar-benar menunaikan ibadah puasa. Kenapa harus benar-benar menunaikan ibadah puasa? Agar kita memiliki sebuah pribadi yang betul-betul bisa dikendalikan, nafsu yang bisa dikendalikan. Sebab nafsu yang tidak bisa dikendalikan itulah yang membuat kita celaka. Tadi sudah disampaikan. Makanya orang yang betul-betul menunaikan ibadah puasa secara sempurna dari awal sampai akhir, insya Allah tanggal 1 Syawal nanti Aidil Fitri. Mari kita lihat dari berbagai sumber. Aidil Fitri itu bisa menjadi Aidil Futur, bisa menjadi Aidil Fitrah. Aidil Futur boleh kembali berbuka makan siang, Aidil Fitrah kembali kepada suci. Nah, kembali kepada suci karena tidak berdosa lagi tanggal 1 Syawal. Nah, itu yang betul-betul yang menyebabkan kita gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu hadirin, itu di sisi rohani. Bagaimana dengan sisi jasmani? Nah, ternyata setidak-tidaknya kata ahli medis atau para medis, dengan menunaikan ibadah puasa itu akan mengurangi lemak dan membunuh toksin-toksin racun yang ada dalam tubuh kita, yang ujung-ujungnya kita menjadi sehat. Makanya sumu tasyahu, berpuasalah kamu akan sehat. Karena rata-rata orang berpuasa berat badannya turun. Orang yang berat badannya naik belum tentu sehat. Kalau kultur kita memang gemuk, kadang kita identifikasikan sehat. Nah, jadi orang kalau gemuk, apa bisa kan tidak mau nyonde sehat nah badan kini. Padahal gemuk tidak merupakan persyaratan untuk sehat. Jadi yang sehat itu adalah fasawaka fa'adalak. Dia memiliki tubuh yang seimbang. Insya Allah puasa akan mengantarkan kita ke situ. Nah, jadi kedua-duanya kena. Jasmani sehat, rohani sehat. Cuman yang menjadi masalah, apakah setiap orang yang mengamalkan ibadah puasa mendapatkan keuntungan seperti itu? Nabi menjawab, belum. Karena Nabi mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyami dunya wala atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak memperoleh dari puasanya kecuali haus dan lapar. Jadi yang dapat hanya haus dan lapar. Manfaat yang tadi itu tak dapat. Nah, kenapa manfaat tadi itu tidak dapat? Karena dia mengamalkan ibadah Ramadan masih setengah-setengah. Nah, ternyata ibadah Ramadan dianggap maksimal bila siang utuh dan malam utuh. Apa siang? Berpuasa. Nah, kalau sudah berpuasa siang,
Nah, itu dikatakan khamsatu asya' tubatu shaum. Ada 5 hal yang mengakibatkan manfaat puasa menjadi hilang. Mana dia yang 5? 1. Al-kizbu, berdusta. Wah puasa, wah belutu aja. Berdusta dalam segala jenis dan bentuknya. Yang kedua, al-ghaibah, bergunjing. Nah, ini berbahaya lagi. Kita berpuasa, kita bergunjing. Apalagi kalau sudah perkara bergunjing, sangat enak kalau bicaranya itu mengenai seseorang. Yang ketiga, an-namimah, mengupat. Hujan hari, waduh, bahasa awaknya Pak, hujan palasi, hujan mah. Nah, coba telusuri siapa palasi begitu. Nah, itulah mengupet. Awak sedang puasa. Yang keempat, yaminul ghamus, sumpah palsu. Demi Allah saya tak lakukan. Ternyata kita melakukan. Walaupun tak sampai baca demi Allah. Apakah kau tak percaya? Kau bilang Tuhan aja mendengar. Padahal dusta. Puasa jadi rusak. Yang kelima, nazarah bis syahwat, melihat lawan jenis penuh dengan syahwat. Laki perempuan, perempuan kepada laki-laki sama saja. Ini kalau sempat terlakukan oleh kita, manfaat puasa menjadi habis. Siang dan malam. Jadi tidak siang saja, malam juga termasuk. Nah Bapak Ibu, ada sebuah kitab namanya Kitabus Shiyam. Apa yang dapat kita lakukan agar kita memiliki kepribadian yang mantap untuk mengamalkan Ramadan siang dan malam? Pertama, berusaha kita untuk melaksanakan ibadah siang dengan sempurna sesuai dengan syarat dan rukun. Yang kedua, amalkan qiyamul Ramadan dengan benar. Apa saja yang kita lakukan pada malam hari sudah disunnahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam Kitabus Shiyam dikatakan orang yang berpuasa tapi tidak bertarawih itu sama dengan orang yang bercelana tak berbaju. Dan orang yang bertarawih tidak berpuasa, ia sama pula dengan orang yang berbaju tapi tidak bercelana. Maka yang benar adalah berpuasa ia, bertarawih ia. Sebenarnya kata-kata tarawih itu yang tepatnya adalah qiyamul lail, menegakkan malam. Cuman oleh karena santai disebut tarawih, artinya santai. Cuman dalam kultur bahasa kita lah tarawih saja namanya. Sehingga semayang mana mau semayang tarawih. Di zaman Nabi tidak semayang tarawih namanya. Qiyamul lail. Qiyamul lail. Ini memang sunnah tapi sunnah qiyamul lail, menegakkan malam bulan Ramadan. Nabi kita Muhammad SAW dari berbagai sumber kita baca, baik dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, Nabi berqiyamul lail dan sholatnya tak lebih dari arba'an thumma thalatha, empat kemudian 3. Itu hadisnya bisa dipertahankan, itu jelas sunnahnya. Tidak hadis kesepakatan ini mama gitu. Kesepakatan ini mama dan alim ulama nenek mama jadi pandai membuat kesepakatan DPRD memutuskan atau perda bagai Boyo kubu aja 50 kota bahasa salat tarawih kau adalah arba'an sampai 8 tambah 3 witir. Itu tidak kesepakatan ini mama ada. Betul-betul jelas sunnahnya, Nabi yang mengerjakan. Jadi layak untuk diikuti. Maka kita keluarga besar Muhammadiyah tak perlu ragu, tak perlu pula bimbang, itulah yang sunnah. Lalu bagaimana dengan kalau kita baca dalam sejarah sholat qiyamul lail garis miring tarawih ini, memang kita akan jumpai ada jumlahnya 8, ada jumlahnya 20, ada jumlahnya 36, bahkan juga ada satu sumber sholat tarawih yang jumlahnya 96. Nah siapa yang melakukannya? Nah kita
turut ke belakang. Umar bin Khattab merintis, Umar bin Abdul Aziz merintis. Nah, khusus Umar bin Khattab, Abu Bakar, atau sahabat Nabi, apakah itu kibarus sahabah maupun itu sigharus sahabah, apa bedanya? Kalau kibarus sahabah umurnya sama dengan Nabi atau sedikit beda dengan Nabi, dewasa sesama dengan Nabi. Kalau sigharus sahabah, dia sudah ada di masa Nabi tapi masih kecil. Orang-orang ini, kata Nabi, ikuti setelah saya tidak ada. Perbuatan dan perilaku mereka layak dijadikan sebagai uswah dan qudwah, boleh. Makanya teman-teman dan saudara-saudara kita ya, yang mengambil kapling 23 is okay, tafaddali, tafaddalu. Tapi yang konsekuen dan istiqomah dengan 4-4-11 tafaddal. Tapi kenapa kita warga besar Muhammadiyah memilih yang 8-3? Karena kita meyakini agak lebih sunnah. Tetapi kita tidak pernah menyalahkan yang 23. Kenapa? Karena yang 23 itu jelas asli pelaku utamanya adalah Umar bin Khattab. Min ba'di fattabi Abu Bakar wa Umar. Setelah saya ikuti Abu Bakar dan Umar. Mereka juga ada benarnya. Di dalam fikih Islam perdebatan sholat tarawih sangat panjang. Kalau ulama-ulama tempo dulu ini sudah memperdebatkan, ajan dicuba oleh dakwah ulama na hidup zaman kini menyelesaikan. Saya pernah ditemui oleh seorang, ya ulama lah. Kalau zaman sekarang dapat ayat kedua kalau ulama. Saya dipaksa untuk menerima yang 23. Dan saya berdalil, dia berdalil. Saya tak menyalahkan dia, tapi dia menyalahkan saya. Akhirnya saya sampai kepada satu kesimpulan. Sekarang saya bertanya satu saja. Mana saya lebih percaya kepada Anda daripada kepada Hamka? Tolong jawab. Mana percaya bukan ku atau kabuya Hamka? Yang saya memang tidak perlu jawab. Jadi Bapak Ibu, kita oleh guru-guru kita di dalam keluarga besar kita Muhammadiyah sudah diajar sedemikian rupa untuk bertasamuh fil ibadah. Apa tasamuhnya? Begini, amatlah tidak tepat, amatlah tidak pas, heboh sabaleh 23, sabaleh 23. Kemudian datang orang yang menyelesaikan, biar kami selesaikan. Kalian sabaleh 23, heboh apa kepanjangan, kami damai, karena kami tidak sabaleh dan tidak 23. Tidak sama dan sembahyang. Akan lebih bagus energi kita ini kita pakai untuk bagaimana masjid di luar masjid itu masuk ke dalam masjid, ketimbang kita sudah berada di dalam masjid ribut. Makanya dalam satu tulisannya Hamka juga menyebutkan itu di Jabotabek, di dekat Ibu Tuti Awaliyah membuat pesantren Syafi'iyah itu dulu kan heboh tuh. Sebab Minangkabau itu identik dengan Muhammadiyah. Walaupun tidak seluruhnya, tapi tidak bisa dibantah. Sumatera Barat boleh kita katakan persentase terbesarnya adalah orang-orang Muhammadiyah. Tinggal di situ, gue salah. Sungguh tidak berkunut. Orang-orang di situ pada umumnya adalah orang-orang NU berkunut. Alebo. Kunut indah, kunut indah, kunut indah. Datanglah seorang lain. Biarlah kami selesaikan. Untung kami tidak sembahyang, tidak kami cakap ada. Nah, kan tak bagus kayak begitu. Jadi tidak masanya lah bagi kita hari ini untuk mengungkit-ungkit ini, apalagi mengatakan Masya Allah la haula wa la quwwata illa billah, na'udzubillah. Kalau sang masing-masing kita menjustis teman sebelah bid'ah, kecil murah mah bid'ah orang mau ndak murah dong mak, kau indah kau bakal
Memang definisi besar daripada bid'ah itu menambah dan mengurangi yang datang dari Rasul. Kan seperti itu. Nah, jadi untuk itu kepada kita, oleh karena kita mengkulturkan sabaleh kalau di bulan puasa, kita istiqomah dan konsekuen dengan itu, dengan membiarkan dan tidak menyalahkan teman sebelah. Seperti tunggu dulu aja selesai sholat. Kan seperti itu. Nah, begitu jalan keluarnya. Jadi kita kembalikan itu menyembah akses kita. Tapi nanti Bapak Ibu, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, yang menegakkan bulan Ramadan, maksudnya malam itu berqiyam Ramadan, melaksanakan salat qiyamul lail, kemudian membaca Al-Quran dan bersedekah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah mengampuni segala dosanya yang berlalu. Wa man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mempuasakan bulan Ramadan dengan penuh iman, penuh keikhlasan, maka Allah mengampuni segala dosanya yang berlalu. Sehingga 1 Syawal, Aidil Fitrah, kita kembali kepada kesucian. Bapak Ibu hadirin, dalam hadis yang cukup panjang, sehingga dek panjang tak lu apa ada buat. Kenal aja tawalib dulu. Saking bersihnya kita pada tanggal 1 Syawal itu, Aidil Fitri, Aidil Futur, Aidil Fitrah, sehingga ada musuh kita yang paling sakit hati pada tanggal 1 Syawal itu. Siapa musuh kita paling sakit hati tanggal 1 Syawal? Syaitan. Itu musuh yang paling sakit hati. Sehingga dalam hadis yang panjang itu, inna iblisa alaihi la'nah lailatal aidi fayasihu fayajtamu ahluhu haulahu. Sesungguhnya iblis laknat besok mau lebaran malam itu mengadakan pertemuan akbar. Induk semang kurang nomor satunya fayasihu bersorak memakia. Tidak usah lo mau coba memakia aku pacar lo saja. Mengakibatkan anak buahnya berkumpul di sekelilingnya. Fayaqulun dan bertanya, ya Sayyid maza, wahai pimpinan, kenapa kau memekik seperti itu? Apa yang terjadi? La syai', tidak ada sesuatu. Qad sami'tu innallaha ghafara hadhil ummah. Aku baru saja mendengar Allah baru saja mengampuni umat Muhammad, sehingga besok pagi dia akan keluar dari rumahnya bersih seperti anak kecil yang baru saja lahir dari perut ibunya. Kalau nyala rahasia sadonya umat Muhammad kok mengawal. Nah, itu sebagai bukti juga Ramadan membersihkan kita. Makanya kepada kalian yang sudah berkumpul aku tugaskan, fantasuluhum bil ladzati wasyahawati washabil khamri hatta yabghadhum Allah. Aku tugaskan kepada kalian menyabar malam ini, pergi ke rumah-rumahnya, duduk di dekat dia tidur, kau bangun lebih dulu ketimbang dia. Seketika dia bangun subuh tanggal 1 Syawal, antasghuluhum bil ladzat, langsung buat mereka menjadi sibuk dengan yang serba lezat, dengan yang serba nikmat. Kalau dapat sampai minum minuman keras, hatta yabghadhum Allah, kalau dapat sehingga Allah kembali marah kepada mereka. Sehingga pagi itu adalah naik sekali. Arancak jak kini pengajian disambut. Sebab kalau saudara yuk ada nomor. Ada kawan nama si Man, baru nak nampak semayang rayu. Akan itulah dia. Malam dia telefon keceknya baju dan tu sapu japui pagi. Sudah subuh langsung dan singgah ke situ. Kironya kadenya apa kuro-kuro tigo dia. Tak jadi dia baju baru, banyak yang kepain. Itu karena itu. Itu kan ini. Dengan yang serba apa? Baru. Ada apa? Pak, kok nak dapat semayang rayu tadi? Akan itulah dia. Nasawan aja 10 adalah harus lalu. Cuma nama apa? Pak. Tukar je lah gorden tu. Alah manjek-manjek dah jadinya. Aku letak kursi kau cak dulu Pak. Jam ada lalu yang 2:30. Tentu kasihan. Ada banyak habis semayang. Itu kan itu.
Adakah yang sudah kena seperti itu? Ada. Wak potong sebut. Apa yang harus kita lakukan agar Ramadan nan tahun kini batu-batu badago? Lakukanlah di bulan Sya'ban ini yang sunnah. Balimau tu nak sunnah tu. Balimau tu kerajo nenek moyang awak pi mambu mandi ke sungai Ganggang ke siswa. Makanya Majelis Ulama Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan hentikan kebiasaan balimau. Apa yang sunnah? Ada limo. Aku ada dasarnya dari Nabi. Nah limo ku bisa aku sampaikan 1 menit selesai. Pertama, banyaklah berdoa di bulan Sya'ban. Inti doa minta sehat lahir batin. Yang kedua, banyak membaca Al-Quran. Karena Quran mengobati apa yang ada di dado, sehingga mental menjadi kuat menghadapi Ramadan. Dan ketiga, banyak bersedekah di bulan Ramadan. Karena sedekah akan memancing orang mendoakan kita. Kan tak ada orang sudah wajib sedekah. Aku terimalah agak 5.000 pak. Ayo pak, untung-untung mati tagak pak. Kan ada Nabi itu. Tetapnya doakan doa dia mulai ada sakit apa. Banyak bersedekah. Yang keempat, banyak berselawat. Ini Nabi. Karena Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab 62 turun di bulan Sya'ban. Kita disuruh untuk bersalawat kepada Nabi di bulan Sya'ban, turun ayatnya. Terakhir yang kelima, Nabi menyuruh kita di bulan Sya'ban. Sya'ban itu kan Sya'bun berkumpul. Apa kata Nabi? Bersilaturahimlah di bulan Sya'ban. Apa intinya? Fa'fu wasfa'u. Kenapa demikian? Tak boleh ada dendam dibawa ke bulan Ramadan. Ada malam tadi semayang yang tidak ada khusyuk sama yang tarawih ada. Mulai dari awal sampai sudah. Bang itu palasi itu dah kayak dan lenyatakan. Agar itu tidak terjadi sebelum masuk Ramadan, fa'fu wasfahu. Orang rumah aku pada lacok menangan, ini lacok menangan. Jangan sampai ada dendam di antara kita di bulan Ramadan. Cuman sayang beribu kali sayang. Orang awak kau kan cadiak, dapat aja. Baca dianya, dibuatlah cara mendoanya orang puasa pengen. Mendoa menjelang puasa didabi ayam dibuat sabar dimasak nasi di pelok sayur dipanggillah kawan sekali dia. Aku kepada apa-apa nanti buat terima kasih banyak Jawa Baturi hampir banyak. Cuman sebelum nasi dimakan air ke diminum kami silang bapakka dia awak ke masuk hari bayi bulan puasa nak rancak ibadah puasa. Kau ada tersinggung kan yang terlantak keturun nak sama maafkan awak. Abang kita tu, yo nyu baca yo, kau singang ayam lah nampak pergi lapar. Ni sawananya nasi dimasak sampai dibuat itu untuk paubu atau membujuk agar pintu maaf terbuka. Bagus itu. Sebabnya kalau abang kita tu, yo jelah awak pergi tak kau sabar lama-lama kau. Jadi mendoa menjelang puasa itu tak ada masalah. Bangkok itu, sebab itu kan berbagi dan bersedekah juga namanya. Karena intinya fa'fu wasfahu. Jadi sebelum masuk Ramadan, itu yang pertama. Yang kedua yang saya sayangkan, kita biasanya doyan keluar dan sangat sulit ke dalam. Dengan teman-teman yang eksternal, bassalam juga main. Tapi di rumah tangga kita lupakan. Jadi laksanakanlah fa'fu wasfahu itu mulai dari internal rumah tangga, suami, istri dan anak-anak. Jo orang pak sampai terkelupih kulit tangan ko basalam tu hari. Jo orang rumah jo istri. Masya Allah. Mama dia ada basalam dia apa? Alah bertanya tu. Tak jawab lah. Soalnya kalau tanya kadang 2 kali baru bertahan bersalam. Lah 21 tahun dan baru yang 2 kali bersalam baru. Bila teman? Pertama waktu nikah. Yang kedua setahun lalu atau di sana datang dari Batam pulang bersalam sabali atau bawa lendong ada.
Atau boleh dong. Sesuatu yang memang tidak pernah atau jarang, memang sulit dilakukan, Pak. Salahnya. Makanya nawiru manzilatakum bi qiraatil Qur'an wa shalah. Kita suruh mendirikan salat jamaah di rumah. Ini bukan untuk pamer, bukan untuk apa-apa. Kami kalau sholat di rumah jamaah terus dengan anak-anak. Sebab kalau sholat jamaah, setelah imam selesai menghadap ke belakang, seluruhnya salaman. Anak pertama, anak kedua, sampai anak yang kesabalik. Terakhir siapa lagi? Mati hati, boleh. Wassalam. Kan seperti itu. Atau mungkin kita lupa, kita ya agak segan di muka anak-anak. Lah salam kalian lah, apailah. Hati ngasuh apa dua oleh. Karena itu terserah boleh. Nah, cuman kadang karena jarang dilakukan, beratnya banget, bukan main. Kecil ibu dalam hatinya. Dan kalau ada inyo menyong tangan dulu dan tidak mau menyong tangan. Apa betul kecil dalam hatinya? Kalau tidak inyo dulu yang magian tangan dan tidak magian. Alas sama menunggu saya. Nanya ayam, siap lari mak mengaji ayam, tak jadi salah. Nah, jadi laksanakan internal rumah tangga. Kalau sudah dilaksanakan internal rumah tangga, besok pasti dirasakan manfaatnya. Ada yang tanya sama saya, Pak Ustaz mengkuadu orang nak sangit barik mana puasa danya. Aduh Bu, jam 10 baru duduk di muka rumah lama lebe betul. Jam 10 baru. Lama tu lah. Setiap orang lewat pertanyaan cuma satu, jam berapa hari? Jam sabale rupa ni, jam sabale raja boleh tanya tong tu balik. 1, 2 sampai. Mulai. Betul. Lalu ni yuk 5 jam berapa hari? 1:30 rupa. Di setengah jam tambah bingung. Apa mati kan sudah. Nah, orang yang betul-betul siap untuk melaksanakan Ramadan, ya nyoba tanding tu 2 kali sampai 5 minit nyomain bola, tapi bersiapnya bertahun-tahun. Apalagi bulan puasa bertanding nomor 1. Ini besok mau puasa, belum tahu dia besok mau puasa, tentu kira bete centang perenang jadinya. Bersiap dari hari ini nggak apa-apa lagi. Karena dia sakit bersiap, dia berniat sungguh-sungguh mempertaruhkan diri kepada Allah pada malam hari. Kadang-kadang lah kau bukunya main bulu tangkis cucunya. Kakek-kakeknya 5 menit lagi buka, tak tahu saya. Kenapa dia biasa-biasa saja? Kuat dia karena tegaknya kuat. Aku indah bandak kalama pulang semayang subuh ajar itu. Jo awak buku beko. Tentu ya panjang dia. Semayang subuh baru. Aku apa-apa tu puluh. Ndaknya jam ampe tu jam di dapur apa. Kau jam ampe tu duduk di dapur mengawal ibu membuat kolak. Tu apa nilai lu bagi. Tu garam masih kurang. Tu saka lu bagi. Katinya lah. Apa tu? Kau pergi ke pasar duduk dekat ruang jual cindua. Awak cari dia cindua tu deh. Barang kasa jual tiba di rompangan. Barang kasa jual tiba di rompangan. Tentu you bentuk pukang hari raya bentuk awak. Itu intinya apa? Bersiap dengan mengerjakan 5 hal tadi. Ambo rasa itulah persiapan orang menjelang masuk Ramadan. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa lebih rancak pada tahun yang lalu. Dari puyuh buah tarik kepakan, tiba dipakan langsung makan. Tugas ambonya menyampaikan tentu apa ibu nak mengamalkan. Jalan kudo mana kodongkak, jalan ikir mana nari. Tadi salam pembuka, kini salam penyudahi. Kita ambil sadana raja, kita buang sadana buruk, dan sama-sama kita mengamalkan. Walaupun kita jarang basuh, kini baru kita saling menangah. Kok ada nak terletak pada tampaknya, tentu maaf diminta kalau gitu. Apa ibu boleh dimaafkan apa tu? Ayo, buat menurut agama kalau Allah minta maaf, dia nak dia mana utang kalau selesai. Ajak je dia sama upah luar. Mungkin sampai di situ Pak, terlebih tak kurang. Mudah-mudahan Allah akan mentakdirkan kita ketemu lagi dalam gelombang dan acara yang sama di masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Ir sebagai pimpinan kita, Pak As sebagai ayah anda,
Ibu-ibu Aisyah dan seluruh kita yang hadir, selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lebih baik pada tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.